Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 16 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ade Armando minta polisi hukum seberat-beratnya pemukul dirinya. Pada saat mahasiswa BEM SI demonstrasi gedung DPR Jakarta menyampaikan tuntutan stop jabatan 3 periode presiden. Pada saat demo, Ade Armando masuk ke dalam kerumunan demo yang dihadiri banyak orang yang tidak dikenal. Pada saat Ade Armando di lapangan demo, ada yang mengenalinya. Lalu ada menyatakan Ade Armando penista agama, lalu memukulnya. Sebelum memukulnya menyatakan takbir dulu, lalu mengeroyok Ade Armando. Ada yang memukul, menarik celananya hingga Ade Armando mukanya lebam-lebam, kepalanya mengeluarkan darah. Jalan pun tidak bisa sampai dipapa polisi keluar dari lapangan. Padahal tujuan Ade Armando datang untuk mendukung tuntutan mahasiswa tidak setuju presiden 3 periode. Malah dipukuli kelompok garis keras. Seharusnya semua saling mendukung tuntutan mahasiswa tersebut. Akibatnya Ade Armando minta polisi menuntut hukuman seberat-beratnya kepada semua pemukul Ade Armando tersebut. Itulah yang saya lihat. Untuk memenuhi permintaan Ade Armando, menghukum setinggi-tingginya para pemukul Ade Armando dapat dilakukan dengan menuntut 3 pasal antara lain. Tuntutan pertama, melakukan pembunuhan direncanakan yang ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun melanggar pasal 340 KUHP. Tuntutan kedua, melakukan percobaan pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 15 tahun yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Tuntutan ketiga, melakukan penganiayaan berat, ancaman hukumannya 12 tahun, melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Hakim dapat menjatuhkan hukuman atas salah satu tuntutan dari 3 tuntutan tersebut, tergantung pertimbangan hakim memutuskannya sesuai dengan perbuatan terdakwa. Harapan saya, hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Walaupun banyak minta supaya dihukum setinggi-tingginya, tetapi semua itu ada di tangan hakim. Dan tidak boleh hakim memutus perkara dengan rasa sentimen atau rasa kebencian. Hakim harus menghukum seseorang itu berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi pada saat melakukan demo di mahasiswa BEM UI di DPR, di mana demo tersebut untuk menyampaikan tuntutan daripada mahasiswa, yaitu menolak jabatan presiden 3 periode. Dan pada saat demonstrasi tersebut, di mana Ade Armando ikut masuk ke lapangan. Dan di lapangan itu ternyata sudah banyak orang dan satu sama lain tidak saling mengenal. Rupanya Ade Armando karena orang terkenal dan namanya ini sudah viral di tengah-tengah masyarakat. Karena ada yang mengenalnya lalu menyatakan, ada Ade Armando, penista agama, langsung dipukul. Dan selanjutnya setiap mereka melakukan pemukulan selalu mengucapkan takbir. Di mana setelah menyatakan takbir, semua mengeroyok Ade Armando tersebut sampai mukanya lebam-lebam, kepalanya berdarah, dan juga jalan pun sangat susah. Harus dipapa polisi untuk minggir agar dapat keluar daripada lapangan tersebut. Ya itulah yang saya lihat. Jadi demo itu rupanya banyak disusupi orang-orang yang tidak dikenal. Padahal yang memukul itu rata-rata bukan mahasiswa. Padahal yang demo mahasiswa. Tetapi yang melakukan pemukulan tersebut semua tidak ada mahasiswa. Nah, jadi berarti pada saat itu demo
sudah disusupi orang-orang yang tidak dikenal. Dan atas pemukulan Ade Armando tersebut, Ade Armando minta agar polisi menuntut seberat-beratnya kepada pemukul Ade Armando tersebut. Memang bisa dituntut seberat-beratnya berdasarkan 3 pasal, yaitu pasal tuntutan pertama dapat dituntut melakukan pembunuhan yang direncanakan, melanggar pasal 340 KHP yang ancaman hukumannya seumur hidup dan juga hukuman mati, hukuman seumur hidup dan juga hukuman badan maksimal 20 tahun. Tuntutan kedua bisa juga nanti dituntut melakukan percobaan pembunuhan biasa, ancaman hukumannya 15 tahun dan juga melanggar pasal 338 KUHP. Dan tuntutan ketiga melakukan penganiayaan berat, di mana ancaman hukumannya sampai 12 tahun dan juga nanti melanggar pasal 351 KUHP ayat 3. Itulah banyak pasal-pasal yang bisa dituntut kepada dia. Tetapi harapan saya agar hakim itu menjatuhkan hukuman berdasarkan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, bukan berdasarkan permintaan daripada Ade Armando, dan supaya hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.